Bud. Assalamualaikum Pak Kardi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, ini kabar Sehat baik, ya? sehat ya. Ya, dengan Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik juga. Saya ucapkan selamat untuk Pak Kardi yang sekarang sudah menjadi pengajar praktek guru penggerak. Ini luar biasa sekali Pak Terima Kardi kasih ya. Ibu. Ya, Semoga bisa terima mengemban kasih. amanah dengan baik. Nah Amin. Pak Kardi, Ya. ngomong-ngomong di sini apa yang ingin Pak Kardi kembangkan dalam beberapa waktu ke depan ini sebagai pengajar praktek Pak Kardi? Gini Bu, sebenarnya masalah-masalah yang saya hadapi itu juga banyak kan ya. Terkait dengan pengajar praktek itu keterampilan pendampingan secara umum itu juga masih perlu saya tingkatkan, perlu saya pelajari lebih jauh. Cuman dalam waktu dekat ini saya sebenarnya lebih tertarik untuk mengembangkan saya itu dari segi coaching pendampingan secara langsung bertatap muka atau bertatap maya 2 orang gitu. Yeah. Baik, Pak Kardi tadi bilang kalau perlu mengembangkan keterampilan pendampingan. Yang Bapak maksud ini bagaimana? Gini Bu, kalau pendampingan secara umum sebagai CPP itu salah satu masalah. Cuman untuk yang saat ini yang masalah utama saya, yang saya ingin bisa segera selesaikan adalah coaching. Nah, coaching ini kan salah satu teknik pendampingan yang ada dalam CPP. Jadi saya fokusnya di coaching Bu, yang ingin saya tingkatkan. Yeah. Baik, kalau yang ditingkatkan atau yang ingin dikembangkan coaching saja, utamanya ya, apakah tidak ada materi yang lain di dalam CPP yang Bapak kurang atau perlu dikembangkan, atau yang lain itu sudah merasa cukup atau lebih menurut Bapak? Begini, kalau yang lainnya itu sebenarnya sama-sama penting. Kemudian saya juga merasa belum cukup. Katakanlah presentasi, kemudian juga yang lainnya itu juga perlu. Hanya saja saat ini menurut saya keterampilan coaching itu perlu diasah lebih lanjut. Kenapa? Ini hubungannya dengan satu, untuk supaya tahu persis perkembangan si guru penggeraknya, kemudian bisa secara langsung spesifik bisa mengarahkan yang guru penggerak untuk bisa segera beranjak dari kondisi yang kurang disukai atau kurang bagus ke arah yang lebih bagus itu Ibu. Baik, mungkin Pak Kardi bisa ceritakan ke saya selama mengikuti pembekalan CPP ini materinya itu, esensi materinya itu apa saja Bapak? Esensi materi ada tentang pendidikan yang memerdekakan, ada materi tentang cara fasilitasi, presentasi dan lain-lain. Kemudian juga yang akhir-akhir, yang belakangan juga ada materi coaching. Jadi yang praktek itu ada fasilitasi, kemudian ada coaching. Itu Bu, baik, diantara itu. Berarti kalau boleh saya berpendapat, dari berbagai materi yang sudah Bapak ikuti selama pendampingan, selama pembekalan, itu materi yang ingin dalam tanda kutip atau kita garis bawahi adalah coaching, begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Kemudian apa yang ingin Anda hasilkan? Artinya dari coaching ini Bapak mengharapkan hasilnya nanti bagaimana? Begini Bu, terkait dengan coaching itu, yang keterampilan saya coaching ini, saya berharap saya bisa melakukan coaching yang sesuai langkah-langkah yang seharusnya, kemudian yang semestinya, dan pada akhirnya masalah atau kondisi yang kurang baik yang dialami oleh si peserta coaching itu, ya coach atau coachingnya itu ya betul-betul bisa terselesaikan. Ada masalahnya kadang-kadang saya melakukan coaching, kemudian esensi masalahnya sebenarnya ada, tapi kadang pada komunikasi tertentu itu sepertinya pemecahannya masih ngambang, yang saya alami seperti itu. Yeah. Baik, apakah Pak Kardi sudah melakukan latihan-latihan coaching atau simulasi begitu Bapak? Iya Ibu, saya sudah melakukan coba latihan-latihan coaching dengan berbagai konteks, dengan berbagai situasi, dan juga berbagai masalah yang dihadapi oleh coach gitu. Saya sudah berlatih. Hanya saja tentu saja masih ada kendala, artinya kadang-kadang
untuk mengidentifikasi dan untuk mengarahkan si coaching-nya ini supaya masalahnya bisa terungkap dengan betul, kemudian langkahnya bisa terselesaikan dengan baik, dan akhirnya tanggung jawab si coach untuk bisa menindaklanjuti itu bisa jalan, itu yang saya juga belum begitu yakin, belum begitu baik menurut saya seperti itu. Baik, selama Bapak melakukan latihan coaching, ini apakah ada teman-teman atau pendukung yang lain atau seseorang yang menjadi istilahnya seperti idola Bapak atau yang merasa Bapak itu lebih cocok dengan dia sehingga ingin meniru bahwa coach tersebut sudah lebih ideal begitu Bapak? Kalau partner langsung yang saya bisa kerjasama belum Ibu, tapi kalau coach katakanlah yang sudah terkenal dan sebagainya kan memang ada nama-nama katakanlah di Indonesia kan mesti ada itu coach terkenal itu. Tapi untuk bisa latihan langsung juga belum pernah gitu. Ya. Kemudian Bapak tadi sudah mengatakan kalau sudah pernah beberapa kali berlatih begitu ya, sebagai coach. Kemudian kalau beberapa kali berlatih itu, apakah Bapak di dalam mengadakan coaching itu ada beberapa hambatan? Tadi Bapak mengatakan tolong disebutkan kembali hambatannya selama menjadi coach dalam proses coaching ini apa Pak? Begini Bu, yang saya alami itu setelah berlatih coaching atau melakukan coaching itu gini, sebagai coach itu. Kadang-kadang untuk mengorek masalah yang dihadapi oleh coach secara benar, kemudian juga akhirnya mengarahkan untuk bisa menentukan pilihan alternatif penyelesaian, juga akhirnya mana yang harus dipilih itu kadang-kadang tumpang tindih, kadang maju mundurnya itu kadang nggak nyambung dan sebagainya, ini yang itu kadang-kadang terasanya belakangan. Oh, intinya katanya tidak nyambung, kurang nyambung begitu ya Pak? Itu kadang-kadang itu ya. Baik, kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan, ini ukuran untuk tujuan tercapainya apa Bapak? Tujuan indikatornya nanti kalau misalnya saya bisa berlatih dengan benar itu ya saya bisa mencoba melakukan coaching, kemudian masalah yang dihadapi oleh coach itu bisa saya identifikasi dengan benar masalah intinya, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan betul, dan akhirnya sampai dengan langkah pemantauan tindakannya itu bisa terlaksana, itu indikatornya. Dan intinya dari teori-teori coaching itu saya bisa lakukan dengan runtut, itu harapan saya seperti itu. Oh, dari awal sampai akhir, begitu rinci sesuai dengan, begitu, baik. Sekarang kalau Bapak tadi sudah mengatakan itu tujuannya tercapai, sekarang mungkin ada tanda-tandanya bahwa tujuan tadi tercapai itu menurut Bapak apa? Tanda-tandanya kalau ini karena hubungannya dengan diri saya ya, berarti yang mengukur kan saya. Akhirnya gini, suatu saat nanti kayak saya berlatih coaching atau melakukan coaching dengan beberapa klien itu, saya akan bikin evaluasi bahwa sudahkah masalah klien saya itu terselesaikan, kemudian dari langkah-langkah yang saya lakukan akan saya cocokkan dengan teori-teori coaching, adakah yang menyimpang dan sebagainya itu. Kalau misalnya semuanya sudah sesuai dengan track-nya, tidak banyak yang menyimpang sesuai teori kemudian dan berhasil, artinya itu adalah sebagai tanda saya bisa melakukan coaching sesuai yang sebenarnya atau yang betul gitu. Baik, dari berbagai sharing ini tadi Bapak sudah melakukan beberapa kali latihan menjadi coach. Itu kemudian mungkin Bapak masih merasa punya kekurangan dalam diri Bapak, kemudian ini kekurangan atau dalam diri ini yang perlu dikembangkan lagi untuk supaya menjadi coach yang baik, itu bagaimana menurut Bapak? Gini Bu, ya intinya coaching itu sebagai satu keterampilan yang utuh itu memang harus dipelajari secara utuh, kemudian ada teknik-tekniknya tersendiri yang harus dipelajari dengan utuh, maka saya ya harus banyak membaca lagi tentang teknik itu, saya juga harus banyak melihat
praktek baiknya para coach nasional, internasional dan sebagainya yang mungkin saya bisa searching di YouTube dan sebagainya, Ibu, sebagai pembanding atau sebagai pelajaran saya. Baik, selama ini Bapak apakah sudah pernah melihat di YouTube referensi atau mungkin di referensi yang lain yang membuat Bapak itu termotivasi untuk menjadi coach yang baik? Ya, ada Ibu, sudah pernah, tapi belum sangat intensif, artinya belum sangat banyak begitu. Mungkin jadi bisa disebutkan contohnya Bapak? Contoh kali ini saya juga sempat melihat penampilan coach Pak Fajar Pastianto, itu salah satu acuan bahwa beliau luar biasa. Hebat, oh iya, hebat. Iya, itu coach luar biasa ya. Bagaimana itu termasuk idola yang panjenengan sebutkan tadi ya. Betul, iya, itu yang saya perlu belajar mungkin dari daring, mungkin saya bisa melihat rekor-rekor yang sudah dibuat oleh beliau begitu. Yeah. Jadi intinya dengan adanya seorang figur atau model coach, ini Bapak bisa mengambil positifnya yang bisa panjenengan kembangkan sendiri pada saat panjenengan coaching nanti begitu. Ya, harapan saya seperti itu, Ibu. Yeah. Kemudian untuk ini Bapak, tadi panjenengan sudah melakukan coach ya beberapa kali latihan, simulasi, bahkan mungkin sudah benar-benar coaching dengan guru penggerak. Selama ini tadi yang perlu dikembangkan sudah panjenengan sebutkan. Mungkin ada yang terlalu kebablasan begitu Pak, sehingga mungkin ada yang perlu dikurangi. Itu kira-kira apa Pak? Kalau selama ini kayaknya justru belum ada, Bu. Kebablasannya bagaimana saya nggak ada kayaknya. Justru saya merasa gini, tetap yang saya lakukan itu belum bisa optimal sesuai dengan yang saya harapkan, itu aja sebenarnya. Dalam katakanlah ternyata seorang klien memiliki masalah ini, setelah saya coach kemudian hasilnya seperti itu selama proses sampai dengan hasilnya itu saya merasa seharusnya saya bisa melakukan lebih runtut, lebih baik, lebih terorganisir dari yang sudah saya lakukan gitu. Seharusnya gitu. Apakah Bapak sudah merasa melakukan sebagai coach ini sudah menurut langkah-langkah yang ada di dalam panduan, di dalam pembekalan CPP ini Pak? Ya, sudah. Hanya saja dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dalam kondisi masalah coaching-nya itu saya perlu berpikir dan sebagainya, kadang-kadang ada yang terskip, ada yang terlewat, ada yang lompat gitu. Saya rasakan seperti itu. Mungkin bisa diberi contoh Bapak, contoh nyata yang bisa panjenengan sebutkan terkait yang sudah ada. Ya, contoh nyata gini, misalnya masih tahap awal, kadang-kadang saya masih mencoba menggali dengan tahap awal tentang tujuan itu, tahu-tahu nggak terasa sudah kok akhirnya jawaban si coach itu sudah sampai pada tahap akhir itu. Nah ini makanya yang berarti kan ada kata-kata yang salah pada saat itu kemungkinan sehingga si coach terarah untuk menjawab yang ternyata enggak kurang sesuai dengan harapan saya. Baik Bapak, Bapak tadi sudah cerita panjang lebar dan sudah mengungkapkan atau menceritakan tentang kelemahan atau kekurangan, sehingga Bapak ingin mengembangkan supaya menjadi coach yang baik. Nah, sekarang di dalam diri seseorang itu kan pasti punya kelemahan dan kekuatan gitu ya Pak. Sekarang menurut Pak Kardi, kemampuan dalam diri Pak Kardi itu kemampuan apa yang ada dalam diri Pak Kardi? Kalau terkait terutama dengan hubungannya dengan coaching Ibu, saya termasuk menurut diri saya termasuk orang yang mau belajar. Mau belajar artinya kan mau melihat praktik baik orang-orang sekitar atau siapapun yang bisa katakanlah direplikasi atau apapun bentuknya, kemudian belajar dari yang sudah ada gitu. Jadi saya mau belajar intinya. Mungkin ada yang lain Bapak selain mau belajar? Salah berikutnya saya orang yang juga punya target sebenarnya. Saya harus punya target dalam hal tertentu harus punya. Maksud saya gini, dalam hal apapun artinya kan kita punya target. Saya juga punya target dan saya berusaha untuk mencapai target itu. Jadi punya target ya, intinya punya target dan punya target dan komitmen itulah. tujuan itu. Iya, betul.
Dan untuk itu merupakan kekuatan Bapak ya. Berarti bagus. Kemudian selain kekuatan itu tentunya Bapak punya talenta. Semua orang kan punya kemampuan, bakat, minat. Talenta Bapak ini apa ini? Utamanya dalam mengembangkan guru penggerak, intinya dengan kegiatan kucing ini. Talenta apa Bu ya? Yang dengan masukkan talenta yang bagaimana maksudnya Ibu? Ya, kelebihan panjenengan. Kelebihan panjenengan. Itu tadi Bu, yang utama adalah orang yang mau belajar itu artinya kalau hubungannya dengan guru penggerak, saya berharap dengan bergaul dengan orang-orang itu saya bisa menginspirasi, bisa membuat orang juga mau bergerak, mau belajar. Itu kayaknya seperti itu aja. Kemudian dalam hal ini, apakah Bapak merasa kalau kelebihan Bapak itu bisa mendukung kegiatan coaching ini? Iya, saya harus begitu juga. Karena salah satunya dengan kebiasaan atau yang ada pada saya mau belajar itu artinya kan saya tetap terus berusaha untuk belajar dari pengalaman saya apa yang masih kurang, masih lemah, katakanlah tadi coaching itu mungkin yang belum sesuai dengan tracknya, saya harus perbaiki pada coaching berikutnya seperti itu Ibu. Yeah. Baik, kemudian dalam pelaksanaan pengembangan panjenengan, tadi kan kembali ke awal tadi kan panjenengan mengatakan ingin mengembangkan coaching panjenengan, coach ini supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ini tentunya butuh dukungan, Bapak. Kira-kira butuh dukungan atau bisa panjenengan sendiri? Ya, tentunya butuh dukungan juga. Butuh dukungan dari satu seperti keluarga, kemudian dukungan dalam artian dukungan itu bukan gini. Dalam keluarga itu pun jadinya kan bisa juga jadi sasaran untuk coaching, artinya juga pendukung itu nantinya. Ya, keluarga dan teman-teman kolega lah. Bisa Bapak sebutkan untuk kalau keluarga kan sudah jelas. Kalau kolega tadi bisa Bapak sebutkan siapa saja yang mendukung agar panjenengan itu menjadi coach yang baik. Katakanlah kolega ini yang kayaknya mudah diajak komunikasi untuk itu kita itu punya tim 8 pengurusan GMP Kabupaten itu saya pikir itu bisa kolaborasi untuk berlatih untuk kami berlatih. Oh, baik. 8 orang. Baik, sejauh ini apakah kontribusi mereka yang sudah diberikan ke panjenengan sehingga bisa panjenengan ambil untuk melaksanakan coaching ini, Pak? Kalau terkait dengan coaching belum pernah ada kolaborasi, Bu. Jadi belum pernah saya lakukan terkait dengan keterampilan coaching ini. Kalau dengan mereka itu terbatas dengan kegiatan lain hubungannya dengan MGMP dan yang lainnya. Itu sudah kami biasa lakukan kolaborasi kerjasama. Ya, kalau terkait coaching belum. Baik, sekarang untuk menuju jadi coach yang baik, tentunya Bapak tadi sudah banyak menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil begitu ya. Sekarang saya minta jadwal sesinya Pak, pada tanggal berapa dan aksi nyata atau agendanya apa saja, mungkin dalam berapa waktu ke depan begitu Bapak. Mudah-mudahan gini Ibu, saya berharap jika tidak ada agenda lain yang bukan mengganggu artinya bertuburkan. Saya berharap dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, jadi dalam 2 minggu itu saya punya kesempatan berlatih coaching, juga untuk belajar coaching itu minimal dalam seminggu itu ada sekitar 3 sampai 4 kali harapan saya. Jadi dalam 2 minggu itu sekitar 8 sampai 10 kali itu harapan saya bisa meningkatkan kemampuan saya gitu. Baik, sekarang panjenengan sudah mempunyai rencana. Tolong rencana itu dijabarkan Bapak biar nanti jelas, artinya dimulai tanggal berapa, kemudian agenda Bapak itu apa, karena di dalam coaching itu kan banyak hal yang menjadi prioritas. Jadi Bapak misalkan pada pertemuan pertama tanggal sekian, ini agendanya apa? Itu Bapak punya gambaran seperti itu, tolong diceritakan ke saya Bapak. Intinya ini tanggal 20 sampai 24 minggu depan, kemudian tanggal 27
September sampai tanggal 1 Oktober itu artinya 2 minggu itu. Dalam 2 minggu itu saya akan mencoba untuk berlatih coaching, meng-coach seseorang itu dapat sekitar 8 sampai 10 orang. Dari situ akan saya lakukan evaluasi, adakah refleksi yang saya dapatkan yang mungkin belum sesuai dengan yang semestinya. Itu Ibu. Berarti untuk saat ini, ya, untuk saat ini tanggal 20 sampai 24 itu artinya selama berurutan begitu atau enggak, itu menyesuaikan nanti terkait dengan situasi dan kondisi. Tapi intinya saya akan gunakan waktu-waktu jam-jam siang sampai sore begitu untuk bisa atau sampai bahkan malam ya, karena pagi hubungannya dengan kesibukan pekerjaan. Bagaimana Bapak bagaimana Bapak mengatur jadwal untuk memanage waktu sehingga untuk jadwal rencana untuk jadwal sesi coaching ini akan berjalan di sela-sela kesibukan dinas? Itu nanti saya akan komunikasikan dengan teman-teman yang mungkin bisa saya jadikan sasaran coaching, kemudian untuk saya buatkan jadwal gitu, saya sesuaikan bisanya beliau hari apa, jam berapa dan sebagainya, sehingga dengan begitu nanti target itu bisa saya dapatkan. Ya, menurut Bapak dari yang penjenengan jadwalkan itu apakah nanti akan terlaksana atau tidak? Yakin Ibu, mudah-mudahan terlaksana, yakin saya terlaksana nanti. Tapi yang jelas itu nanti perlu komunikasi khusus bahwa ini ada hubungannya dengan keterampilan yang semuanya sebagai guru, sebagai kita itu butuh. Artinya orang-orang yang saya ajak coaching, saya coach itu coachingnya itu ya saya ajak untuk bisa apa ya, maksud saya bisa merasa bahwa ini perlu juga gitu, supaya mereka nggak terpaksa dan akhirnya bisa berhasil. Baik, indikator apa yang Bapak gunakan untuk mengukur bahwa itu nanti akan berhasil? Indikatornya saya akan tetap kembali kepada teori-teori coaching, indikator keberhasilan coaching itu di mana, kemudian teori coaching pelaksanaan dari A sampai Z itu seperti apa, kemudian dari yang sudah saya lakukan, saya akan lakukan refleksi, cocokkan dengan teori, cocokkan dengan hasil. Kalau memang semuanya nanti sudah mengarah ke sana, artinya saya anggap berhasil. Kalau masih ada banyak, katakanlah 80 sampai 65% masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan, artinya saya juga belum berhasil nanti. Begitu ya? Ya. Kemudian bagaimana saya bisa mengerti ya Bapak? Bagaimana saya bisa mengerti, saya bisa tahu kalau jadwal yang sudah Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik? Itu nanti gini Bu, kita bisa adakan kesepakatan tersendiri terkait dengan ini nanti. Mudah-mudahan selesai kegiatan saya akan memberikan kabar kepada Ibu terkait dengan ini, termasuk kendala-kendala yang saya hadapi, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskusi kita berikutnya, begitu Ibu. Oh, begitu ya. Baik, Pak Ardi. Saya rasa karena waktu yang mendesak sudah habis, ini pertemuan kita untuk coaching kita akhiri, Pak. Terima kasih panjenengan sudah luar biasa, tetap semangat untuk menjadi coach yang baik demi CGP nanti. Terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.